Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Taruh lagi HP di depan, sedang salat sunat. Allahu Akbar. Matakanlah HP. Kalau demikian untuk apa? Rugi saja kita beribadah. Habis peng-peng untuk dajah umrah. Habis waktu. Habis kesempatan, keluarga kita tinggalkan. Haji begitu juga. Kalau sudah niat yang bukan-bukan, lebih nggak usah berangkat saja. Jadi artinya apa? Sebelum berangkat niatkan terus. Ilunnya karena Allah, belum jadi ibadah gitu. Kalaupun mati saya terima ya Allah, mati di sana ya Allah. Saya terima ya Allah. Nyotrok ke dia Pak, bagaimana Bapak Haji? Hotel enggak? Hotel enggak pegahan Pak? Hotel bocor. Makanan tidak enak. Ya pula pegahan Pak. Makanan tidak enak, ini tidak enak. Berarti nak nilai enggak? Jadi artinya apa? Kalau betul-betul ingin melakukan sesuatu, innamal a'malu binniyat. Ini di dalam kajian nahu, itu innama itu al-kasar namanya. Makna kasar apa? Kasar itu batasan. Batasan amal ibadah kita itu diterima atau tidak diterima, itu tergantung niat kita. Ini kalau niat ke masjid gara-gara, berarti kita dapat, yang kita dapat cuma itu saja. Ini kita menerima tamu gara-gara ini, berarti itu saja kita dapat. Jadi perbaiki niat. Ya, nembak. Saya ya Allah menerima tamu supaya apa? Saya paling enggak saya dapat pahala nanti enggak ada di padang mahsyar, saya ibadah kurang apa-apa kurang. Paling enggak ada pahala sedekah saya sedikit. Ya, saya bantu orang lain. Saya tidak sanggup berbuat ibadah yang banyak ya Allah. Salat sunnah cuma sanggup ba'diyah saja atau bahkan tidak pernah salat sunnah. Tetapi mungkin gara-gara saya bantu orang lain, itu menjadi modal saya nanti di padang mahsyar atau di alam barzah nanti atau ketika saya mati nanti. Ya, Pak. Karena begini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, seorang ketika meninggal dunia, itu tangannya, anggota tubuhnya membela dia. Membela bagaimana? Bukan membela supaya tidak mati, tidak. Anggota tubuh membela dia supaya mengambil rohnya itu pelan-pelan. Ya, hati-hati kamu ambil dari tangan ini, tangan orang bersedekah ini. Hati-hati ambil dari kakinya. Ini kaki yang selalu pergi ke masjid. Hati-hati kamu ambil dari mulutnya, ini mulut yang selalu ngomong baik-baik. Ya, selalu baca Quran. Hati-hati kamu ngambil dari ubun-ubunnya. Ini kepala ini yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibela katanya. Ya. Tapi kalau kita salat bukan karena Allah. Tidak pernah dia bela dia, tubuh ini tidak pernah dibela. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya wa yusiluhu ila darajatil ujub. Dia bukan ria saja, Pak, tetapi sudah naik ke ujub nanti. Ya. Ujub itu apa? Dia bangga dengan ibadahnya. Jadi makanya kalau kita melakukan ibadah gara-gara orang lain, nanti akan memunculkan ria pertama, yang kedua ujub itu akan muncul. Ujub itu apa? Ujub bangga. Itu kan gara-gara saya. Ya, nembak. Nyaur lain semayang jamaah kakak gara-gara lo nya. Nya kamu lain, Pak. Si fulan bisa baca Quran gara-gara saya, ada bukan? Karena saya ajarkan dia selama ini. Si fulan itu berubah kan gara-gara saya, nya kamu lain. Artinya apa? Dulu dia melakukan perbuatan itu bukan karena Allah. Dia ingin menampakkan kepada manusia sehingga muncul lagi ujub. Yang menyuka muncul ujub, yang kamu muncul lain Pak. Muncul sum'ah. Sum'ah itu apa? Apa beda sum'ah sama ujub? Ujub itu bangga dengan amal ibadah yang dilakukan. Dipuji oleh orang lain. Orang aja tak. Oh, kahek lu ibadahnya, jinokeh lu mentemenya, nya kamu lain Pak. Saudara luar biasa. Makanya kalau ingin jadi seperti saya berusaha dulu selama 10 tahun ya kamu lain Pak. Maka nanti akan muncul sum'ah. Sum'ah itu apa? Dia itu ingin sekali didengar oleh orang lain apa yang dia lakukan. Hai nepetruk lah haba becuk kawaknya. Ya, nepetruk haba becuk. Tolong sampaikan kepada mereka saya sering bersedekah. Sampaikan kepada mereka saya sering ibadah, saya datang cepat ibadah dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya dipilih ini, supaya dipilih itu. Nepekah dia baru ngempung ya, Pak. Itu sudah muncul lagi sum'ah ya, Pak. Makanya sudah ada ria, sudah ada ujub, sudah ada sum'ah, sudah ada. Maka kalau kita melakukan ria saja, itu 3 penyakit muncul dalam hati. Kalau 3 penyakit sudah muncul, ya banyak oleh penyakit kena ini, Pak. Jangan pernah harap dapat petunjuk daripada Allah. Kecuali 3 penyakit itu kita hilangkan dulu. Makanya kalau kita bangun salat tahajud, kita berdoa, ya Allah berikan petunjuk kepada saya. Tidak pernah diberikan petunjuk. Ya Allah berikan rahmat keberkahan kepada saya, berkah anak, berkah harta, tidak pernah. Pak. Kalau kita itu dalam hati masih ada sifat itu. Bagaimana caranya? Hilangkan dulu itu. Bagaimana cara hilangkannya? Beristighfar. Sampai doa, astagfirullah, 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 astagfirullah.
Tapi betul-betul ada pupu astagfirullahnya. Behana ada puas astagfirullah. Lebih bagus lagi kita baca doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Lon talim ya Allah, lon talim. Lo akui lon talim ya Allah. Terus kita ulang-ulang dulu. Lon talim, saya talim ya Allah. Kalau tidak mau didengar oleh orang lain, bangun salat tahajud hana tahu dengar. Tidak ada siapa yang mendengar kita. Atau salat duha, tidak ada siapa yang mendengar kita. Pilih semua tempat ada yang bisa mendengar kita. Atau dalam kendaraan, sedang bawa kendaraan istighfar saja, astagfirullah. Temenak pakai hanjut ni, istighfar pakai hanjut. Temenak dalam detiknya, dah temenak dia, Pak. Kenapa istighfar tidak bisa? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini ada diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surah Al-Isra itu ada keunikan di situ. Allah menawarkan kejahatan, menawarkan kebaikan. Kejahatan ditawarkan oleh Allah. Kejahatan ditawarkan, kebaikan ditawarkan. Kenapa Allah menawarkan kejahatan dalam surah Al-Isra nanti ayat 18-19? Menawarkan kejahatan, menawarkan kebaikan. Karena sebenarnya kita bisa memfilter, Pak. Kita bisa memfilter. Orang yang beriman kepada Allah, ketika Allah tawarkan kejahatan, dia punya filter dalam tubuh dia. Apa filternya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya berikan dia itu filter, kata Allah. Saya berikan pengetahuan, kejahatan dan kebaikan. Contoh, ketika kita di dalam HP kita itu ada virus, ada virus. Dimasukkan di luar HP kita kan ada virus. Ketika kita ingin ingin memasukkan data ke dalam HP kita, itu kan ada virus. Rupanya di dalam HP itu ada antivirus dia sendiri. Sehingga ketika virus itu masuk langsung ditolak. Langsung ditolak. Kenapa? Karena antivirusnya masih berfungsi. Kita punya laptop. Ketika itu teman kita ingin masukkan data, rupanya ada virus di situ. Di dalam flash disknya. Karena laptop kita ada antivirus, maka ditolak flash disk itu. Ditolak flash. Kenapa? Antivirusnya berfungsi. Begitu juga tubuh kita. Ketika kejahatan datang kepada kita, antivirus kita masih berfungsi. Kenapa? Kita beriman kepada Allah. Maka dua-dua ini masih berfungsi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Langsung ditolak. Makanya ketika seorang ditawarkan macam-macam, hainyo na jabatan, tapi bayi becu je. Tubuhnya langsung merespon, tidak mau, saya tidak mau itu. Ini ada lambang untuk saudara, teken mau? Handul teken hau paju harum lu. Nak mau saya kasih kepada anak-anak saya, nak mau saya. Itu siapa yang jawab sebenarnya? Antivirus yang ada dalam tubuhnya. Inilah namanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tetapi tatkala seorang antivirusnya sudah mati dalam tubuhnya, sudah mati. Hanya napeng baca teken, jut pak dan teken. Yang penting napeng, teken je pak. Ini ada begini, boleh. Proyek fiktif, boleh juga. Yang penting saya punya duit. Untuk saya berapa itu? Untuk saya berapa dapat? Ini antivirus dalam tubuhnya sudah mati. Untuk membangkitkan kembali antivirus itu, berzikirlah. Kemudian teringatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dalam konteks yang luas. Kita baca Quran juga zikir. Kita ikhlas beribadah juga zikir. Kita sabar dalam menjalani hidup ini juga zikir. Karena zikir itu ada dua. Yang pertama zikir lisan. Astagfirullah. Itu zikir lisan. Yang kedua, tapi sebelumnya, ini nanti Dr. Yasir Burhami termasuk dalam kitab ini. Apa kata beliau? Masalahnya banyak orang berzikir lisan, itu banyak orang munafik. Astagfirullah. Tegak cok aja. Astagfirullahaladzim. Keng juga kamu. Astagfirullah. Subhanallah. Teken juga kengkan. Temenak juga. Maka Dr. Yasir Burhami mengatakan banyak orang zikir lisan itu banyak orang munafik. Tetapi ada juga orang yang memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak juga orang munafik. Satu. Yang kedua, zikir hati. Zikir hati adalah kata beliau ini. Zikir yang paling dahsyat itu adalah zikir hati. Apa itu zikir hati? Seorang sabar, dia sabar. Ketika dia sabar, dia teringat kepada Allah. Lu terima ya Allah. Saya terima ya Allah. Semusibah yang menimpa saya terima. Itu zikir hati paling dahsyat. Tidak ada yang bisa mendeteksi kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya pun sangat dahsyat sekali. Ketika seorang tawadhu, dia merendahkan diri. Direndahkan diri. Kenapa dia merendahkan diri? Alah keput apa jeh-jeh ilmu ke kau. Keput apa deh-deh bak kau. Sedangkan Allah itu lebih dahsyat lagi ilmunya. Dia apa? Menundukkan dirinya. Ketika dia menundukkan dirinya, dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu berzikir. Maka konsep zikir itu teringat kepada Allah, itulah zikir. Kita tidak berani temenak gop karena teringat kepada Allah, itulah zikir namanya, Pak. Zikirnya dia teringat kepada Allah.
ada satu yang Rasulullah ajarkan kepada Muaz bin Jabal supaya terus hati ini berzikir, supaya mulut ini terus berzikir. Bagaimana caranya? Ketika kamu itu sujud, kata Rasulullah. Memang ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan itu sujud, ada yang mengatakan di akhir salatmu ketika mau berdoa. Berdoalah ini. Allahumma a'inna ala dzikrika. Itu kalau kami. Kalau sendiri baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cukup itu saja, kata Rasulullah. Itu yang kamu baca, wahai Muaz. Maka Muaz ketika sujud, akhir sujud baca Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah saya, ya Allah. Saya susah untuk berzikir gara-gara syaitan mungkin membisikkan macam-macam. Gara-gara dunia, ya Allah. Gara-gara syawaib nafsi ini, ya Allah. Saya gejolak jiwa ini ingin berbuat itu sehingga zikir lupa. Sehingga kebaikan lupa, hebat. Maka tolong saya ini ala dzikrika wa syukrika. Syukrika itu apa? Bersyukur kepada Engkau. Sehingga sebagian penafsir mengatakan, termasuk juga Imam As-Sa'di, asyukru huwa athana. Asyukru huwa adzikru. Syukur itu mengingat. Ketika kita mengingat Allah, berarti itu syukur. Wa husni ibadati. Jadikan saya hamba yang baik, ya Allah. Urung get. Jadi kau rumbruk. Get dalam konteks yang luas. Bagus mendidik anak. Bagus mendidik ini, bagus mendidik ini. Bagus dalam ini masyarakat dan lain sebagainya. Itu padahal doanya kan satu paket. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan sebentar, tidak sampai 1 menit kita baca itu. Doa ini Rasulullah ajarkan kepada Muaz bin Jabal. Yang Muaz bin Jabal ilmunya kan luar biasa. Muaz ilmunya luar biasa. Walaupun ilmunya kalau dibandingkan dengan kita hanapa idu unanya, hanapa idu. Maknanya Rasulullah ingin memberitahukan Muaz yang ilmunya luar biasa, hafalannya luar biasa, kamu tetap harus baca doa ini. Ya, harus baca doa itu secara kontinu. Tolonglah saya, ya Allah, supaya terus berzikir kepada Engkau. Dan wa syukrika, bersyukur, wa husni ibadati. Ya. Maka kalau kita melihat surah Al-Isra itu ada penawaran kejahatan, ada penawaran kebaikan. Mana penawaran kejahatan? Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa mau kaya di dunia ini, kata Allah, yang dia ingin kaya, Pak, tapi tidak mau patuh kepadaku, kata Allah. Ya, dia mau kaya, dia mau jadi ini, mau jadi ini. Saya berikan semuanya, kata Allah. Walaupun dia itu pecinta maksiat, saya berikan, kata Allah. Ya, nama. Mau nggak? Saya berikan semua. Bahkan saya mudahkan lagi, kata Allah. Ajalna lahu fiha ma nasya. Ada orang sering korupsi, sering buat ini, dia nak mau salat, ibadah, nak mau perintah Allah, nak mau dia patuhi. Tapi dia mau kaya. Allah mengatakan, saya berikan ajalna lahu fiha ma nasya. Saya permudah lagi hidupmu. Maka coba lihat sekarang, orang korupsi dipermudah saja, orang yang mendalimi orang lain dipermudah saja, karena Allah sudah ajalna lahu fiha ma nasya. Saya permudah dia. Tetapi apa? Pahala bagi orang yang dizalimi nanti, Pak. Ya, kejahatan bagi satu sisi, tetapi pahala bagi orang yang dizalimi. Allah memudahkan, zalimi terus kata Allah. Tapi ingat, tsumma ja'alna lahu jahannam. Saya persiapkan jahannam untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini penawaran kejahatan. Mau nggak kamu tanpa salat, tanpa ibadah kamu kaya? Mau? Kalau mau, lakukan saja, kata Allah. Korupsi saja. Ya, satu. Yang kedua ayat ini yang akan kita baca ini. Waman aradal akhirah. Tetapi kalau dia mau akhirat, ya. Kita kalau orientasi kita akhirat, kita dapatnya dua, Pak. Dunia dapat, akhirat dapat. Ya, dunia dapat, akhirat dapat. Kita kan ingin beribadah. Ibadah kan butuh kepada finansial. Maka kita cari duit, kita cari rezeki. Untuk apa? Untuk bisa beli baju dan kita bisa beribadah. Kita mengumpulkan duit untuk bisa apa? Beli mobil. Untuk apa? Supaya bisa beribadah. Hebat. Dalam mencari duit itu, kita menjaga norma-norma. Sehingga dua-dua dapat. Yang pertama, dunia kita dapat, akhirat juga dapat. Dua-dua dapat. Akhirat apa? Dengan ibadah tadi kita dapat akhirat. Dengan kita mencari rezeki tadi, kita mencari keberkahan, kita dapat dunia. Dua-dua kita dapat. Tetapi orang kafir orientasinya cuma satu. Bagaimana cara supaya bisa menguasai dunia? Ya, bagaimana cara supaya dapat semuanya? Bisa jadi seorang raja, bisa hebat dan lain sebagainya. Tetapi rugi, hebatnya itu terbatas. Tapi rugi, Pak. Dia menguasai dunia itu terbatas. Terbatas usianya. Kalau sudah 80, 90 yang sudah lemah, Pak. Kecuali umur dia 1000 tahun. Kalau 1000 tahun bolehlah.
Ya, Pak. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Umur beliau itu 1000 lebih, Pak. Kalau 1000 tahun ya bolehlah, tidak ada masalah. Ini bukan 1000 masalahnya, di bawah 100 tahun, ya, Pak. Di atas 80 tahun. Karena kalau sudah dia 100 tahunnya kalau mau dapat gejak kedihan sanggup menuang. Ya untuk apa lagi harta? Untuk apa lagi harta? Kalau kita itu lemah sekali, harta tidak bisa membantu kita. Tidak bisa membuat kita kembali seperti sedia kala. Tidak bisa lagi. Jabatan begitu hanya pakai lagi. Bahkan ketika umur 58, kapan pensiun. Tidak pakai lagi ya, kami cari lain. Kupu deh ya, Pak. Capek kita cari ilmu, 58 tahun sudah pensiun ya, Pak. Tidak dipakai lagi. Ya, Pak. Atau 60 tahun. Atau 65 tahun. Jadi artinya kenikmatan itu kan cuma 65 tahun saja. Kenikmatan cuma 58 tahun saja. Ya. Maka Allah menawarkan akhirat. Waman aradal akhirat, yang mau akhirat, ya, no. Makanya kita jangan salah paham nanti. Kita diajarkan untuk mengejar akhirat. Jipu, jih kerja nantan teputan Pak. Nyo pokok tembayang tapi beribadah tapi. Beda pertama katanya dengan orang-orang sufi pada masa Rasulullah. Jangan samakan dengan Rasulullah. Jangan samakan dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Kita levelnya berbeda. Itu sahabat Rasulullah termasuk Imam Syafi'i. Beda pertama doang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duduk-duduk saja rezeki sudah datang, Pak. Ya, jangan kita samakan, Pak. Nanti ada beberapa sahabat duduk-duduk saja rezeki datang. Bukan tidak punya alasan Allah memberikan orang itu rezeki, punya alasan, Pak. Kenapa Allah punya alasan memberikan orang yang duduk-duduk saja rezeki, punya alasan? Maka dalilnya mana? Illal ladzina amanu, itu surah At-Tin, Pak. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun, kata Allah. Kalau seandainya ada orang beribadah, kata Allah, di waktu kecil dia ibadah terus, ibadahnya hebat sekali. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Nanti waktu sudah tua, kata Allah, kamu tenang saja, rezekimu terus saya berikan. Kenapa? Karena kamu dulu beribadah kepadaku. Maka saya berikan bonus. Ini sama seperti seorang pegawai negeri. Ketika dia masih bekerja, gaji tetap diberikan. Waktu sudah tidak kerja lagi, diberikan bonus. Tapi bedanya apa? Kalau bonus sama kita diberikan bonus seorang pegawai itu sudah dipotong, Pak. Pajaknya. Haji truk badannya cuma berapa juta saja. Tetapi kalau dengan Allah tidak, full diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bonus itu apapun diberikan. Makanya karena apa? Dia sudah lelah dulu, Pak, dia bekerja. Maka setelah itu sebagai penghargaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dalam ibadah. Kalau dalam dunia bagaimana? Ya, contoh. Ada seorang, kalau kita lihat sekarang, ada kerja buruh kasar. Dia angkat ini, angkat itu, ada yang cangkol dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang cuma duduk-duduk saja di sebuah ruangan yang ukuran 3x4 meter. Ada AC di situ, semua lengkap. Modal dia cuma pulpen saja. Pulpen sama stempel. Setiap dia tanda tangan, dia stempel, kering masuk duit. Dia kerja cuma di ruangan AC itu saja. Apakah kita bisa menyamakan diri kita dengan orang itu? Kita ambil satu ruang, sewa satu ruang. Dah beli pulpen tabo, stempel tabo. Ini surat kena ulun teket. Yang bumatih nam temepeng. Enggak pernah kita dengar suara kering-kering, enggak pernah. Kenapa orang itu bisa duduk di tempat itu? Karena diberikan penghargaan oleh pimpinannya. Kamu dulu sudah lelah bekerja. Kamu angkat ini, angkat itu, kamu cangkol ini, cangkol itu, kamu berbuat ini. Sekarang kamu masuk ke kantor, duduk saja, kamu tekan, gajimu lebih banyak dibandingkan mereka. Cuma duduk saja. Kenapa? Penghargaan. Jadi yang kita samakan, Imam Syafi'i kok bisa seperti itu? Saya kok nggak bisa, Pak. Rasulullah kok bisa? Saya kok nggak bisa. Umar kok bisa? Saya kok nggak bisa, Pak. Rezeki kok bisa datang sama mereka? Ini sama juga seperti kita lihat orang kerja kantor. Dia kok bisa seperti itu? Saya kok nggak bisa. Boje besok sewa kedai, Pak. Sewa kedai duit nak. Teken mentang. Mana mentang tepu, Pak. Yang napa habis tinta pulpen, Pak. Habis tinta stempel yang napa. Duit tidak ada, apapun tidak ada. Kenapa? Karena kita beda dengan beliau. Beliau sudah kerja dari dulu, sudah susah payah dari dulu, Pak. Ketika umur 50, umur 60 diberikanlah jabatan. Kamu duduk di sini cuma mengontrol saja, duitmu lebih banyak dibandingkan mereka. Ya. Begitulah Imam Syafi'i. Ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Maka Allah mengatakan waman aradal akhirah. Barang siapa yang mau akhirat, ya, yang mau akhirat, orientasi dia akhirat. Maka ketika seorang orientasi akhirat, dunia kan pasti dia lakukan juga. Ini contoh yang cara pertama. Cara kedua, bagaimana cara kita bekerja dunia tapi dapat akhirat, bagaimana caranya? Seorang penjual buah-buahan, dia setiap pagi berangkat ke Lambaru, Pak, menjual buah-buahan. Ini jual buah-buahan itu kan dunia ini, Pak.
Pergi ke sawah kan dunia. Bagaimana cara supaya dunia kita melakukan dunia tapi dapat pahala akhirat? Bagaimana cara? Dan dua-dua kita dapat. Dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Kita dapat laba dari kita jualan dan kita juga dapat laba dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berangkat ke Lambaru, niat saja dalam hati, Pak. Saya ya Allah, saya ingin menjualan ini, saya tidak akan membohongi orang lain. Saya tidak akan pernah mengurangi timbangan. Saya mau cari rezeki yang halal ya Allah. Saya mau cari keberkahan di rezeki di duit saya itu ya Allah. Nantinya akan saya berikan kepada anak-anak saya supaya anak saya jadi anak yang saleh. Kenapa? Dibesarkan dari duit yang halal. Niat saja dalam hati, dua sudah dapat kita. Yang pertama, dunia kita sudah dapat. Laba jualan itu kita dapat. Yang kedua, niat kita tadi Pak untuk berbuat kebaikan itu juga dapat. Untuk mendapatkan, inilah namanya wasa'alaha sa'yaha. Dia terus berusaha semaksimal mungkin. Saya pergi kantor ya Allah, ini pergi kantor. Bagaimana cara tidak teken macam-macam? Bagaimana cara tidak menyusahkan orang lain? Ini belum berangkat kantor, ketika mau bangun tidur, bagaimana cara dapat laba yang banyak dengan membohongi orang lain? Ya gimana caranya? Bagaimana mau dapat akhirat seperti itu? Bagaimana cara saya pergi kantor supaya dapat laba banyak? Bagaimana cara supaya yang ada proyek sama si fulan saya kuasai? Ini belum berangkat kantor, masih tertidur Pak, mau bangun tidur Pak. Bangun tidur itu yang terpikir. Bagaimana mau dapat pahala akhirat kalau seperti itu? Ya. Ada caranya kata Allah. Maka kalau dia ini wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dengan syarat dia itu mukmin. Ini ada beberapa tafsiran. Maksud mukmin apa? Dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap apa yang dilakukan itu atas keimanan dia dengan Allah. Satu. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya itu saja. Dia beriman dan ikhlas beribadah karena Allah. Maka diperhitungkan seluruh apa yang dilakukan. Kita walaupun salat sunnah 2 rakaat. Karena ada 2 tadi. Beriman kepada Allah. Arti beriman kepada Allah, Rasul juga tetap beriman ya Pak. Karena disebutkan Allah saja. Artinya apa? Allah sudah mencakup semuanya. Kepada kitabnya, kepada Allah, kepada takdirnya. Ya. Kemudian yang kedua, ikhlas dalam beribadah. Jadi insya Allah kalau kita lakukan 2 hal ini, maka kita dapat, dua-dua kita dapat. Dua-dua dapat. Ya. Makanya kenapa orang kafir ketika ditanya oleh Aisyah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan kan sudah masuk Islam. Dulu sebelum dia masuk Islam, dia sering sekali bantu orang lain. Dia bantu ini, bantu anak yatim, bantu apa, sering dia bantu orang lain. Diberikan harta kepada orang lain. Apakah hartanya itu diperhitungkan oleh Allah ketika itu dia belum Islam lagi? Rasulullah menjawab, tidak. Aisyah bertanya, ada apa ya Rasulullah? Innahu lam yu'min. Dia belum beriman ketika bersedekah itu. Maka ketika bersedekah dia belum beriman, maka tidak diperhitungkan oleh Allah. Makanya waktu kita membantu orang lain, yakinlah kepada Allah. Apa yang kita keluarkan akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang beryakin. Makanya orang yang tidak yakin bagaimana? Ketika dia sudah bantu orang lain, kabeh penglun, katutah lun, batutah. Apalagi banyak orang sakit, banyak kapeng lam, amplop lam kedih lam amplop, kabeh pempeng ya Pak. Maknanya dia tidak yakin kepada Allah. Maka jangan pernah harap yang dia sedekahkan tadi bisa kembali lagi kepada dia. Maka sekarang kita rubah mindset kita. Mindset pola berpikir. Apapun yang kita keluarkan karena Allah, itu akan dilipatkan gandakan oleh Allah. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran. Maka kita harus patuh, percaya kepada Al-Quran. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. 700 kali lipat anak itu dia. Kita yakin betul kalau itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Surah Al-Isra ayat 19. Apapun yang mereka lakukan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 6:30. Saya rasa sudah cukup Pak ya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.